Saya bicara tentang pilkada lewat DPRD, langsung dianggap itu tidak demokratis. Dan itulah pentingnya diskusi dua arah seperti ini. Agar antara dasen yang bapak-bapak ketahui dalam studi literatur, penelitian, dan seterusnya, itu menyatu dengan dasolen yang kami alami sebagai aktor-aktor politik dari pemilu ke pemilu. Pastilah. Oh, Februari. Pagi ya, minatnya itu tanggal paginya itu peletakan batu pertama pembangunan sekretariat. Dan terus malamnya itu ya acara biasa lah. Kalau organisasi kan enak gitu. Kalau moda itu kayak Kalimantan Selatan. Moda demokrasi. Kabupaten ibu kotanya apa sih? Lampung. Oh, Lampung. Baca itu kan daerah Sumatera. Bicara tentang undang-undang pemilu, antaranya adalah mengenai parliamentary threshold yang kemarin cukup ramai. Ada yang sudah mengusulkan 0%, ada yang mengatakan kurang dari 4%, tetapi beberapa fase ini pernah kita lewati. Bahkan ada yang sampai boleh dikatakan suara yang terbuang itu sampai 19 juta. Itu sebabnya kita juga ingin menggali lebih jauh lagi isu-isu terkait masalah parliamentary threshold, presidential threshold, lalu kemudian juga kita berbicara mengenai dapil, kita berbicara juga bagaimana mencegah money politik. Ini sangat poin penting sekali. Itu sebabnya kami berharap dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan-masukan, gagasan, dan pemikiran yang bisa membuat kita juga punya agenda besar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu. Mungkin nanti kita berbicara apakah keputusan MK 135 yang akan membagi menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya. Ibu Dr. Anda Usul Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bicara tentang pilkada lewat DPRD, langsung dianggap itu tidak demokratis, kayak gitu ya. Apa itu demokrasi di dalam konteks itu? Justru kalau Anda menggunakan pilkada langsung, itu masuk jenis pilkada klasik zaman Yunani kuno 350 tahun sebelum Masehi. Kalau kita mengikuti sekarang, itu pilkadanya, pemilunya dan sebagainya itu perwakilan. Itu model demokrasi modern. Evaluasi pemilu di Indonesia secara singkat, model demokrasi sejak 2014, 2019, 2024 itu dari the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka penuh dengan tipu-tipu muslihat. Kemudian 2019 saya katakan fabricated election, pemilunya sepertinya demokratis tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Dan terakhir kemarin saya katakan an electoral kudeta. Kudeta elektoral itu adalah kudeta di mana meyakinkan bahwa seleksinya, terutama di dalam pilpres, itu menang di dalam pemilu atas nama popular vote. Itu yang disebut di dalam teori ilmu politik an electoral kudeta. Apa itu demokrasi? Demoskratos banyak sekali, tidak sekali. Tapi beberapa bisa cek di John Locke Rousseau, Federalist Papers, Tocqueville, William Dunn, Schumpeter, Robert Dahl, Chantal Mouffe. Kenapa Chantal Mouffe saya masukkan? Ini perempuan. Dia bicara tentang the radical democracy, memasukkan isu perempuan di dalamnya, di dalam konteks itu. Lipset Larry Diamond yang saya selalu kutip, ada 3 hal. Kompetisi secara periodik, excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan, dokter dan seterusnya. Yang kedua apa? Partisipasi. Yang ketiga, civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, itu menjadi sangat penting. Jadi di dalam demokrasi itu jangan sedikit-sedikit dilarang, Model sistem pemilu mungkin saya nggak usah bahas, tapi ini penting untuk setiap pemilu 99. Di 2004 itu pertama kali pilpres secara langsung itu, ya sudah partai dikasih, tapi ya kayak gitu harus jujur.
Konsekuensi yang hari ini gejala retaknya bangsa terbelah, fragmented, memproduksi kebencian, kebodohan kolektif, relawan buzzer yang berkelanjutan, nggak ada ininya, berhentinya, yang akhirnya mengakibatkan masalah kedaulatan. Karena tadi urusannya dipilih oleh kekuatan dominasi dari bandar, maka itu menjadi persoalan. Peserta pemilu, parpol disandra, saling sandra, dominasi bandar, parpol menjadi partai between quote rental, karena transaksi uang. Organisasi parpol, isu rekrutmen, basis standar kepemimpinan, ijazahkah? Ijazah palsu atau tidak palsu, atau palsu tapi nggak tahu saya. Penyelenggaraan pemilu, Bawaslu, KPU, Bawaslu, MK, praktek pemilu yang tadi. Teknis tahapan, ya, dari mulai siklus jabatan KPU. Kita percaya bahwa gubernur, wali kota, bupati itu dipilih langsung, maka secara teoretik tidak boleh di PLT-kan. 2024 ada 277-an PLT. Untuk apa? Abuse power. Mestinya apa? Diperpanjang, bukan di PLT-kan. Jadi sistem pemilu menurut saya legislatif PR tertutup, kalau memang sudahlah kita bikin yang sederhana tertutup. Walaupun kalau mau hibrid ya model yang kayak BPP di 2004. Ya. Pilpres tadi ditanyakan di luar pilpres mana? Ya udahlah, balik lagi Undang-Undang Dasar 45 asli dipilih MPR. Pilkada dipilih DPRD saja. Jadi saya selalu mengatakan, ya sudah, jangan semua rakyat Indonesia rusak di dalam konteks itu. Kalau rusak, dilokalisir saja lembaga mana yang rusak. Penyelenggaraan pemilu tadi, seluruh penyelenggaraan pemilu, KPU, siklus KPU, Bawaslu, bubarkan saja. Perludem. Banyak sekali ya data-data ataupun juga konsep-konsep yang perlu kita kaji bersama-sama. Selanjutnya kita perlu mendalami untuk kawan-kawan anggota mempersiapkan. Kawan-kawan semua dan para narasumber. Saya urut ya dari Bu Husnul. Bu Husnul, kita perlu nggak KPU itu tidak permanen? Bisa nggak kita buat KPU itu ad hoc? Jadi karena menurut saya kan itu birokrasi saja. Ya, jadi tidak harus permanen gitu. Karena di beberapa negara juga election body-nya itu nggak permanen komisionernya. Atau ada nggak kita ini? Apa sih keuntungannya kalau dia permanen kayak begitu? Dengan tidak, kita kan sudah mengalami juga banyak KPU yang komisionernya yang nggak jelas nih. Dari awal sampai hari ini kan banyak aja tuh, ada aja. Ya, yang masuk penjara pun 2 apa berapa gitu ya. Yang kemudian dituding oleh publik juga terlibat dalam manipulasi pemilu juga sama. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk Bu Husnul nih. Bubarkan Bawaslu. Saya bingung dengan adanya Bawaslu aja kayak begini kejadiannya. Ya terutama mungkin di 2 pemilu terakhir. Apalagi kalau dibubarin. Ini agak kontradiktif dengan tadi usulan pertanyaan Bu Husnul tentang hakim proses MK yang dimana para hakimnya justru nggak baca tuh semua dokumen-dokumennya. Saya justru mungkin coba kita dalami. Apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah. MK-nya tempat banding. Jadi seluruh persoalan di bawah itu diselesaikan di bawah. Ya. Tidak semua bertumpuk ke MK. Nah, akhirnya nggak jelas, itu hanya formalitas, bahkan banyak kong kali kongnya juga. Ya, saya pernah dengar kalau di MK itu terutama kalau pilkada, ya kayak arisan. Udah menang di sana, gantian yang ini. Itu ada yang ngatur tuh pengacaranya. Misalnya saya dengar begitu. Kenapa nggak justru ada lembaga pengadilan ya khusus kepemiluan sehingga semua persoalan di lapangan tuh langsung bisa disidangkan dan diambil keputusan pada saat itu juga. Karena kalau kita lihat datanya itu hampir 60% ya itu terjadi gugatan dalam pilkada misalnya.
Bahkan mungkin lebih dari 60%. Artinya kan ada masalah kita nunggu sampai ke MK sana. Harus sampai ke ujung tuh, sampai pemungutan suara, penghitungan suara masih ada kecurangan. Kalau di bawah kita bisa selesaikan, apa tidak lebih baik? Bung George, soal e-voting tadi. Saya sih sepakat bahwa e-voting itu belum waktunya kita. Tetapi pernah nggak lihat sistem yang di India? Yang electronic voting. Kira-kira itu mungkin nggak diterapkan di kita. Karena mereka kan juga TPS-nya tuh hampir 1.300.000 apa berapa itu. Kita hanya 820.000 dan dia tidak tergantung pada sinyal. Tentang sistem paralel. Kalau kita membuat paralel atau tertutup, ini partisipasi pemilih akan berdampak nggak? Baik tadi mix system itu maupun dengan sistem tertutup misalnya untuk legislasi. Ini akan berdampak nggak terhadap partisipasi pemilih of law kita ini? Gimana cerita? Kalau lihat kemarin kan namanya PJ, ASN, ya, APH, semua bermain di dalam kontestasi pemilu. Lalu rule of law kayak apa yang kita harapkan? Siapa yang harus menjaga ini? Kalau MK kan jadi kalkulator, kelihatannya begitu. Walaupun mereka bilang tidak, di awal, di belakang tetap aja kalkulator. Nah ini gimana kita memperbaiki rule of law? Kalau KPU saya nggak percaya. Apalagi kalau bubarin Bawaslu, DKPP, wah saya nggak ngerti lagi. Dengan ada itu aja pun kita masih nggak percaya terhadap integritas pemilu kita. Lalu yang terakhir, ini Perludem. Bagaimana kalau yang digabung itu ya adalah pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Jadi bukan pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena kalau pemilu daerah dan pemilu pusat itu ada kesulitan di pemilu legislatif. Karena kan kakinya nggak nyampe ke tanah nih. Iya kan kalau di PRD gabung dengan pemilu kada misalnya. Itu nambah lagi tuh biayanya. Kalau misalnya kita tetap dengan sistem yang sekarang tuh. Karena yang tadinya bisa kolaborasi dengan caleg di provinsi dan kabupaten kota, nggak nyampe kakinya. Nah, ini kan problem juga dan rentan konflik juga. Ya. Nah, saya kira itu saya nggak nambahin. Dan pada akhirnya, Bapak Presiden Prabowo berpikir, pada jalan kita lakukan efisiensi penyelenggaraan yang sudah syarat dengan pengalaman. Ibu Husnul, saya punya pandangan bahwa kita menata sistem kepemiluan ke depan ini tentu tidak terlepas dengan kebutuhan. Ada kebutuhan yang paling prinsip menurut saya adalah hasil dari pilkada itu sendiri. Kita berbicara pilkada ini. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa hasil pilkada itu tidak melahirkan sosok leadership di sebuah daerah dalam mengelola daerahnya menuju masyarakat sejahtera. Karena itu tadi para maha guru, maha terpelajar menjelaskan bahwa banyak kendala-kendala yang kita temukan sehingga dipaparkanlah sistem, menawarkanlah sistem-sistem yang ideal dari beberapa negara. Sangat yakin dan berani menyampaikan, udahlah itu kan zaman klasik Yunani itu soal pemilihan langsung. Kemudian ada pemilihan tidak langsung dan lain-lain, itu menjadi diskursus penting dan mencerdaskan masyarakat. Kemudian Mas Jos ini baru Anda mungkin yang menyampaikan bahwa memilih itu kewajiban warga negara, sempat dipotong. Tetapi sebagai sebuah gagasan, kita perlu mengeksersis itu. Karena ketika kita bicara panjang lebar soal pemilu yang bersih dan lain-lain, kita lupa bahwa akar masalahnya itu adalah di pemilih. Yaitu pendidikan pemilih kita, kualitas hidup masyarakat kita, itu nggak bisa kita paksa untuk sampai pada tingkatan seperti Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang-orang intelektual, termasuk teman-teman yang ada di DPR sini. Sehingga saya minta tolong, terutama Mas Heroik, ini kan berkali-kali ini soal kombinasi campuran dan distrik. Sudah perlu mengingatkan, Anda mungkin
kita semua di sini sebenarnya tahu mana yang paling ideal untuk bangsa. Dari Perludem, Mas Heroik, ada Bu Husnul Maria dari UI, Bang Jos Toar dari Malang, terus kemudian satu lagi Pak Erwin Natosmal Umar. Yang pertama untuk Perludem, kalau kita mengacu pada ini Perludem kan yang mengusulkan JR ya, keluar putusan MK 116 yang menguji terkait dengan konstitusionalitas pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait dengan ambang batas. Nah, yang menjadi menarik kemudian di amar putusan MK itu, MK tidak bisa dan mengakui itu tidak bisa memutuskan formulasi yang ideal. Ya. Yang terakhir pada Bu Husnul Maria tadi terkait dengan masalah apa namanya Bawaslu, KPU segala macam. Kalau kami melihatnya memang masih harus diakui ya penyelenggaraan kepemiluan kita ini banyak catatan. Pikiran ini nyambung sekali ke gagasan imajiner saya. Pak Prabowo tuh pengen melakukan reformasi mendasar. Mbak Husnul, kalau tiga ini kan kalau bahasanya Pak Stofan atau Mas Juli Kerasa bagus nih. Sistem yang ada kita perbaiki. Kalau beliau kan ubah fundamental semuanya gitu loh. Nah, buat saya dua-duanya opsi sangat terbuka karena 25 tahun sejak reformasi we are going nowhere. Nah, kita tetap middle income trap countries tetap jalan. Politik belum menjadi soko guru pembangunan, sesuatu yang harusnya menjadi kita jalan. Yang kita tahu bahwa ada tuntutan masyarakat untuk menata ulang pemilu ke depan ini. Karena kita tahu bahwa demokrasi ini sekarang dalam sorotan ya, demokrasi ini hanya demokrasi prosedural, belum sampai ke demokrasi substantif. Dengan biaya yang tadi Bu Usul katakan sampai 70 triliun. 70 triliun luar biasa ya. Duit rakyat tetapi hasilnya nggak begitu bagus untuk masyarakat. Nah, dari beberapa masukan ini tentunya kita berharap bahwa ke depan akan lebih baik lagi. Tapi ketika pemilihan bupati kualitasnya nggak bagus, ya kayak judi aja. Ya kalau kita ngomong suruh milih yang bagus, sekarang nggak ada, Mas. Yang milih itu mayoritas, ya yang penting ada ongkosnya. Punya konsep lagi menata soal kursi-kursi DPR ini. Nah, termasuk yang saya tanya, kalau mengikuti perkembangan jumlah penduduk Indonesia, menurut saya kita juga mungkin harus mempertimbangkan adanya penambahan jumlah kursi DPR yang kemudian dibagi secara proporsional dengan penduduk-penduduk yang ada di Indonesia. Karena sekarang jumlah kursi anggota DPR seperti kayak di Bangka Belitung misalnya, apakah memang yang tiga-tiga inilah, ya, yang tiga-tiga jumlahnya ini apakah memang sudah cukup representatif mereka jumlahnya tiga? Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan itu, ini kan forum ya, kita undang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ahli latar belakang dengan latar belakang keilmuan gitu. Nah, saya mau bertanya kepada tiga, kecuali Perludem, karena Perludem udah jelas sikapnya. Ya, kalau kita sementara menyampingkan putusan MK 135 itu, format pembagian keserentakan tiga jenis pemilu ini seperti apa sih sebetulnya menurut Mbak Husnul, Mr. George, dan Mr. Erwin ini seperti apa? Karena kalau saya lebih setuju kayak yang pernah dilakukan oleh Mbak Husnul itu. Tiga-tiganya itu nggak boleh disamain. Pileknya sendiri di bulan April, pilpresnya itu di bulan Juli, kalau ada pemilihan putaran kedua di bulan September, habis itu kalau memang mau diselang 1,5 atau 2 tahun, pilkada, it's okay.
Nah, dalam rangka apa? Nah, tadi kembali saya katakan, sudahlah masyarakat harus menilai sekian banyak calon di dalam satu dapil dalam waktu yang singkat, terus digabung lagi dengan pilpres yang isunya pasti kalah dengan isu pilpres ini. Ya. Jadi masyarakat kemarin kita itu daripada dia pusing menelisik banyak orang, ya lebih baik dia mikirin pilpres saja. Udah banyak orangnya, terus isunya digabung lagi. Nah, menurut saya mungkin itu. Nah, saya minta pendapat itu. Ya, Ibu Husnul Mariah yang tegas menyebut gejala yang lebih dalam, liberal manipulation election, fabrication action, bahkan electoral coup d'etat. Konsolidasi demokrasi kita. Kita ingin bagaimana pendapat bahwa legasi Komisi 2 ke depan ini tidak membuat berbagai aturan yang dinilai nanti demokrasi kita itu mundur. Partai secara konstitusional itu pemilihan DPR dan DPRD itu adalah diikuti partai politik. Ini yang amanat konstitusi. Ya. Sehingga desain pemilu harus juga memperkuat kelembagaan partai politik di dalam pemilihan DPR RI maupun DPRD. Dan lanjutan di dalam nanti kami menyusun dan menyempurnakan kebijakan kepemiluan ke depan yang kami sepakat di setiap periode masa persidangan sampai nanti terbentuknya panja yang kita harapkan undang-undang pemilu secepat mungkin insya Allah di tahun 2026 ini bisa selesai karena kita juga menyesuaikan jadwal agenda tahapan. Terima kasih Bang Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Husnul, Mas Heroik, Mas Erwin, dan Mas George yang saya hormati dan muliakan. Dan mudah-mudahan proses seperti ini yang memang kami niatkan sejak awal secara aktif mengundang sejumlah stakeholders yang sangat peduli dengan kepemiluan dan demokrasi kita, itu nanti menambah bobot dan makna dari revisi Undang-Undang Pemilu yang akan kami lakukan di ruang komisi ini. Yang kedua, izinkan saya bertukar pikiran tentang beberapa hal. Yang pertama terkait dengan distrik magnitude. Kita tahu distrik magnitude ini merupakan salah satu pesan penting dari salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR diminta untuk melakukan exercisement ulang terkait dengan distrik magnitude yang ada di Indonesia. Ada dua istilah yang sering kita dapati ketika kita bicara soal distrik magnitude. Soal under representation dan upper representation. Dan karena itu saya kira kita harus membuat formula yang sangat proporsional terkait dengan bagaimana mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat sebagai pemilih yang direpresentasikannya di parlemen. Apakah itu di DPR RI, di DPRD provinsi, dan di DPRD kabupaten kota. Di sisi yang lain kita juga mengetahui bahwa salah satu putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan lampiran 3 Romawi dan 4 Romawi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang 2 lampiran itu adalah isinya berupa penegasan daerah pemilihan dan jumlah kursi di daerah pemilihan masing-masing. Apakah itu di DPR RI, apakah itu di DPRD provinsi, dan di DPRD kabupaten kota. Nah, karena itu tema distrik magnitude dengan penataan dapil adalah 2 tema yang menurut saya sangat relevan dan sangat urgent untuk kemudian kita bicarakan dalam revisi undang-undang pemilu kita ke depan. Kalau kita boleh merujuk pada praktek-praktek yang dilakukan oleh negara-negara lain, bagaimana proporsionalitas antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen misalnya. Malaysia itu jumlah penduduknya sekarang 34 juta. Jumlah kursinya 222 kursi parlemen nasional Malaysia.
Di tempat kita 280 juta, jumlah kursi kita 580. Dengan tidak bermaksud untuk mengedepankan isu tentang penambahan kursi DPR. Tetapi isu utama kita adalah bagaimana kemudian distrik magnitude ini berkorelasi dengan penataan dapil yang bisa jadi salah satu implikasinya adalah soal penataan kursi di setiap dapil yang nanti secara akumulatif akan juga berpengaruh terhadap penataan jumlah kursi DPR secara keseluruhan. Itu satu hal yang menurut saya minta tolong. Kami minta tolong, nanti mungkin bisa diberikan catatan tertulis lah kepada Komisi 2 DPR RI ini. Formulanya seperti apa sih? Ada nggak secara teori yang bisa menjelaskan teori-teori yang ada formulanya ini? Satu dapil itu kursinya dapat sekian, batas bawah, batas atasnya sekian, itu seperti apa? Sehingga kemudian kita menyusunnya dengan lebih baik, lebih proporsional, dan mendekati keinginan kita untuk memperkecil distrik magnitude itu. Yang kedua, isu soal penegakan hukum pemilu. Saya tadi mendengar paparan awal dari Bung George terkait dengan demokrasi dan nomokrasi melalui YouTube ini. Beliau tadi cerita bagaimana urgensi pasal 1 ayat 2 konstitusi kita yang menegaskan soal prinsip kedaulatan rakyat. Itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau kemudian tidak dibalut dengan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 tentang nomokrasi. Demokrasi tidak akan pernah bisa berjalan tanpa nomokrasi. Salah satu PR kita dalam konteks penegakan hukum pemilu, sampai hari ini kita belum punya hukum acara sengketa pemilu di Indonesia. Sehingga perdebatan kita terkait dengan tumpang tindih kelembagaan untuk menegakkan persoalan-persoalan hukum kepemiluan kita itu mestinya salah satunya bisa kita selesaikan dengan membuat hukum acara sengketa pemilu. Satu indikator pelanggaran hukum yang sama, itu sekarang bisa dibawa kemana-mana. Bawa ke Bawaslu, bawa ke Mahkamah Konstitusi, gagal kedua institusi ini, bawa ke peradilan umum, bahkan kadang bawa ke peradilan perdata ya Pak Erwin ya. Dengan dalih perbuatan melawan hukum, nanti bawa ke DKPP, dan seterusnya. Yang masing-masing tempat ini tidak mengenal apa yang kita sebut dengan nebis and idem. Tidak ada hukum acaranya. Satu. Yang kedua, saya termasuk orang yang menganut mazhab bahwa penegakan hukum kepemiluan itu bukan hanya harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, tapi juga memberikan garansi kepada pejabat politik hasil pemilu untuk bisa duduk dalam periodisasi jabatannya secara penuh. Karena itu, seluruh anasir-anasir hukum yang dialamatkan kepadanya dalam konteks election, itu post-electionnya, ketika kita ingin melakukan penegakan hukum kepemiluan, harus sudah selesai sebelum tanggal pelantikan yang bersangkutan. Jadi kalau pemilu kayak kemarin tanggal 14 Februari tahun 2024, anggota DPR RI dilantik 1 Oktober 2024, maka sebelum 1 Oktober 2024 seluruh proses penegakan hukum kepemiluan harus mendapatkan kepastian hukum yang bersifat inkrah. Sehingga nggak ada anggota DPR RI yang dilantik belakangan. Apapun lembaga penegakan hukum kepemiluannya ini kita belum punya. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah. Saya sepakat tadi dengan beberapa kawan di sini. Kalau memang terbukti melakukan satu pelanggaran yang terstruktur, sistematik, masif, meminjam bahasa Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pilkada misalnya, nggak usah di PSU kan. Diskualifikasi aja. Karena dari sisi praktek politik, ketika calon yang sama diberi kesempatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, eskalasi politiknya bukan menurun tapi meningkat. Dan kemungkinan melakukan pelanggaran juga meningkat. Kalau kemudian kita berani melakukan langkah-langkah seperti ini, maka kemudian keadilan kepastian hukum kita dapatkan, perlindungan terhadap jabatan politik hasil pemilu yang merupakan konsekuensi dari keinginan kita membatasi kekuasaan melalui periodisasi, itu juga bisa kita lindungi secara konstitusional.
selama ini untuk mengejar kepastian hukum dan keadilan, kita kerap kali kemudian mengabaikan hak konstitusional orang untuk menduduki jabatannya secara penuh sesuai dengan priorisasi yang kita atur. Saya kira dua hal itu, sekali lagi terima kasih banyak. Ini di seluruh dunia. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara tentang demokrasi, tidak demokrasi, diangkat, tidak diangkat, lebih banyak yang tidak diangkat, lebih banyak yang tidak dipilih pemerintah. Ya. Kemudian apakah ini menuju adil dan makmur? Lebih banyak yang tidak diangkat. Negara-negara itu bisa adil dan makmur. Ini studi lama ini dari saya sejak reformasi dulu. Kemudian yang diwariskan. Jadi ada yang kepala pemerintahan diangkat, kepala pemerintahan dipilih, kepala negara diangkat, kepala negara dipilih, kemudian kepala negara yang diwariskan. Ya, ini kalau kita bicara seperti itu. Yang menuju adil dan makmur. Jadi bicara politik, bicara election, jangan cuma sekedar pemilunya saja. Dari mulai selection, election, so what? Delivery, kebijakan publik. Ini juga harus dipikirkan. Jadi juga tidak hanya memikirkan yang cuma election, tapi pendidikannya sendiri juga ya liberal, kemudian macam-macam untuk mengontrol. Ya kan? Itu partisipasi minimal. Kan masih pemilu legislatif. Makanya Pilpres sudah kasihkan ke MPR, udahlah DPRD dan sebagainya. Silakan partai memperkuat diri, mempersiapkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Jangan salah, NU punya fatwa bahwa pilkada harus melalui DPRD karena mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Itu fatwa Nahdlatul Ulama, juga fatwa MUI. Ya, dari partisipasi itu citizen control, delegation of power, ownership, itu the real participation. Tokenism, placation, consultation, information. Yang tidak partisipasi, terapi, manipulasi. Ini baru beberapa teori. Terakhir, persoalannya, Anda mau yang tadi ya, yang namanya aparatus dan sebagainya, persoalannya kan kita ini budayanya, manusianya, pendidikannya, oligarki ekonominya, para bandar, tokoh agama, tokoh adat, akademisi. Nah, ini kan persoalan-persoalan kita hadapi di negeri kita. Belum lagi lembaga surveinya. Tidak mau kalau DPR pemilunya langsung kayak gitu, nggak laku nanti, ya siapa yang akan beli. Tapi kan udah kaya, jadi udahlah kayak gitu kan. Jadi budaya oligarki. Nah, tentu saja ada yang negatif, pebotoh. Ini banyak sekali tulisan virus. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, semuanya ini adalah keputusan politik saya sebagai akademisi yang tadi saya katakan, bukan untuk ria atau sombong atau apa. Banyak kita, saya mau datang karena saya as political scientist, mudah-mudahan sedikit ilmu saya sampaikan, insya Allah kalau diterima, ya tidak, ya monggo saja, nggak diterima. Yang penting nanti saya di akhirat sudah lapor ke Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan kok. Masalah percaya atau tidak percaya bukan itu saya lagi. Emangnya kita nggak dihisab apa nanti di yaumul hisab, ya nggak? Benar nggak Pak ini? Alhamdulillah. Pimpinan. Salam. Pimpinan sebentar aja. Terima kasih. Pimpinan, tadi belum dijawab nih soal keserentakan. Rob. Tadi saya bilang kebablasan, swastanisasi. Tapi nanti kalau yang mau tahapan saya bisa langsung kirim file saya. Saya tadi nyari ini file 2004 loh. Bayangkan 2003 masih ada tadi. Ini juga termasuk ini ya, termasuk yang IT KPU. Ini satu-satunya Pak. Jadi kalau tadi saya selalu mengatakan penggunaan ya ada juga sih. Saya bilang kegenitan politik. Pribadi enggak. Jadi kenapa KPU Bawaslu waktu itu saya katakan Bawaslu itu di dalamnya KPU aja. Ya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya, tapi kalau nanti detail ini kuliah 1 semester harus saya ngomong 15 menit emang nggak bisa, Pak. Tapi ya sudahlah.
ada teman-teman yang lain, dan saya tadi mencatat pemilu, undang-undang pemilu ini penting juga untuk kemudian segera dibahas secepat mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas kesempatan dan ruang yang diberikan. Semoga aspirasi yang kami sampaikan ini bisa dipertimbangkan dalam pembahasan undang-undang pemilu. Dan tadi untuk detail catatan-catatan penting mengenai simulasi-simulasi akan kami sampaikan juga secara tertulis jika memang dibutuhkan berkaitan dengan simulasi-simulasi tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herwig, Direktur Eksekutif Perludem. Selanjutnya saya silakan Mas Erwin. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu kepada ketiga tamu kita. Kami sangat senang banyak ide gagasan segar yang muncul di ruangan ini, istilah-istilah yang saya kira juga harus mulai kita perkenankan kepada publik ya. Bung Herwig misalnya memperkenalkan soal sistem campuran di dalam pemilu kita ke depan. Bagaimana perkawinan antara proporsional tertutup dengan majoritarian ala distrik. Itu bisa kita terapkan. Bung Erwin punya konsen terhadap bagaimana penegakan hukum kita. Bagaimana negara hukum kita tegak dalam pemilu kita. Dan bagaimana kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik. Bung George tadi bicara soal nomenklatur blok paralel. Bagaimana studi-studi beliau terkait dengan proporsional tertutup itu bisa jauh lebih murah dibanding proporsional terbuka. Saya tadi cerita dengan Mas Bimo sambil mengomentari. Kalau ID partinya kuat, maka kemudian dia akan meminimalisir politik uang. Tapi bagi partai yang tidak punya ID parti yang kuat, dia harus mengeluarkan uang berkali lipat agar kemudian bisa lolos. Dan itu tertumpu pada calon nomor 1 yang tidak ada di surat suara. Karena calon lain mematikan mesin. Ini risiko-risiko demokrasi yang harus kita hitung, dan itulah pentingnya diskusi dua arah seperti ini. Agar antara dasen yang bapak-bapak ketahui dalam studi literatur, penelitian, dan seterusnya, itu menyatu dengan dasolen yang kami alami sebagai aktor-aktor politik dari pemilu ke pemilu. Nah, sehingga norma ke depan adalah norma yang bisa menyatukan kedekatan antara dasen dan dasolen, dengan tetap kita mengedepankan pada satu niat, memperbaiki pemilu dan demokrasi Indonesia ke depan. Terima kasih untuk semua. Tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita sekarang sedang bekerja untuk demokrasi Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RDP Uni saya nyatakan ditutup.